lawan untuk menjalankan roda pemerintahan maupun di legislatif. Lantas parpol mana saja yang berpotensi bergabung di koalisi Prabowo Gibran hingga oposisi? Kita ulas lebih lengkap bersama narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada peneliti dari SMRC, Saidiman Ahmad. Selamat malam, Mas Saidiman. Selamat malam, Livi. Kemarin saya sempat berbincang dengan Pak Saifullah Tamliha, nampaknya sudah ada lampu hijau dari P3 untuk nyebrang ke koalisi pemerintahan. Tapi menurut prediksi Anda selain P3 kira-kira parpol mana lagi yang berpotensi akan nyebrang ke Prabowo Gibran? Saya kira pertama-tama pada dasarnya partai-partai politik yang sekarang ini mendukung Pak Jokowi itu punya potensi untuk menyeberang atau bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Pertama karena kita tahu bahwa secara sangat telanjang kita lihat bahwa Pak Jokowi ada di koalisi ini, sehingga partai-partai yang sebelumnya mendukung saya kira punya potensi untuk ke sana. Kecuali PDI Perjuangan karena ada faktor ketokohan dari Bu Megawati Soekarno Putri yang saya kira sangat kuat di PDI Perjuangan, sehingga mungkin ini yang akan menghalangi partai seperti PDI Perjuangan untuk kemudian bergabung dengan Prabowo Gibran. Tetapi partai-partai di luar PDIP itu saya kira punya potensi yang sangat besar ke sana. Saya kira saya setuju tadi bahwa sejumlah partai itu kan tidak terlalu terbiasa menjadi oposisi. Partai seperti P3 atau partai seperti PKB dan Nasdem itu kita lihat hampir selalu ada di koalisi pemerintahan, walaupun bisa berbeda-beda pilihan politik ketika terjadi pemilihan presiden, tetapi setelah itu umumnya partai-partai ini selalu ada di dalam pemerintahan. Dan saya lihat tadi komentar dari Sandiaga Uno, saya kira itu memberi signal yang sangat kuat tentang penerimaan mereka jika diajak untuk masuk ke pemerintahan. Kemudian saya kira di luar P3 ada Nasdem dan juga PKB. PKB ini betul ini juga partai yang selalu ada di dalam pemerintahan, setidaknya sebelumnya misalnya di zaman SBY juga sudah ada di dalam pemerintahan, kemudian di zaman Pak Jokowi juga ada di dalam pemerintahan. Walaupun misalnya PKB dan Nasdem di dalam pemilihan presiden ini mengusung jargon perubahan, tetapi sebenarnya kedua partai ini kan tidak pernah benar-benar ada di luar koalisi pendukung Pak Jokowi. Karena itu kalau kemudian mereka kembali mendukung calon yang di backup oleh Pak Jokowi, saya kira itu rasional. Kemudian hal yang kedua juga saya kira penting dipertimbangkan di sini bahwa walaupun pasangan nomor 2 ini memenangkan pemilihan presiden, tetapi kan di parlemen nanti kemungkinan besar mereka tidak mayoritas jika hanya mengandalkan partai-partai yang mendukungnya sekarang. Sekarang ini kalau kita hitung ya mungkin suara dari partai-partai pendukung Pak Prabowo itu mungkin sekitar 42-43%, itu artinya mereka masih membutuhkan setidaknya satu partai menengah atau dua partai papan bawah untuk kemudian memperkuat jalannya pemerintahan ke depan. Jadi menurut Anda koalisi gendut tanda kutip di era pemerintahan Pak Jokowi ini akan terulang di pemerintahan Prabowo kalau memang nanti betul diresmikan KPU? Ada semacam tradisi di Indonesia bahwa koalisi pemerintahan ini relatif lebih, katakanlah istilahnya tadi, relatif lebih gendut, tetapi saya kira ke depan ini kita punya harapan ya, karena ada dua partai yang sejauh ini belum terlihat ada tanda-tanda untuk juga bergabung ke koalisi 02. Yang pertama adalah PDI Perjuangan dan yang kedua adalah Partai Keadilan Sejahtera. Saya kira kalau kemudian dua partai ini ada di luar pemerintahan, ini setidaknya memperbaiki kondisi sebagaimana yang sebelumnya, yang saya kira sangat, menurut saya cukup sangat tidak ideal, karena koalisi pemerintahan bukan hanya gendut tetapi sangat dominan. Hanya ada 15% kekuatan parlemen di luar pemerintah di zaman Pak Jokowi, dan sekarang ini di akhir pemerintahan bahkan Demokrat yang sebelumnya oposisi juga ditarik. Itu artinya hanya sekitar 7-8% saja parlemen yang ada di luar pemerintahan. Ini sangat tidak ideal. Nah, menurut Tetapi Anda apakah kemudian PKS akan tetap menjadi oposisi ataukah nanti PKS akan buka puasa dari oposisi dan juga gabung ke Prabowo Gibran? Kalau kita lihat dari manuver-manuver elit belakangan ini, saya belum melihat ya ada tanda-tanda bahwa PKS ini akan dilirik juga untuk bergabung ke koalisi pemerintahan, walaupun mereka sebelumnya mendukung Pak Prabowo ya di dua pemilu sebelumnya, tetapi yang terakhir ini tampaknya tidak ada komunikasi yang bisa kita lihat yang menggambarkan bahwa ada kemungkinan PKS akan bergabung dengan Pak Prabowo.
Baik, yang namanya politik itu kan cair begitu ya. Hari ini A, besok bisa jadi B, hari ini lawan, besok bisa jadi kawan, semuanya masih bisa terjadi. Kita juga masih menunggu rekapitulasi resmi dari KPU diumumkan nanti kira-kira apakah betul Prabowo Gibran akan disahkan begitu menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Saidiman. Gitu. Saudara, harga